Shalom. Renungan Harian Keluarga GMI Sabda Kehidupan, Jumat 11 April 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini boleh kembali Tuhan memberi kepercayaan kehidupan kepada kami. Namun kami menyadari kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami terlebih dahulu, biarlah firman-Mu memberi kepada kami kekuatan, pimpinan, bimbingan untuk kami boleh hidup berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu ini untuk kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Kasih Setia Tuhan. Dari Yesaya 54 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Dalam dunia kita yang terus berubah-ubah, ada bencana alam, banjir, tanah longsor, ketidakstabilan ekonomi, keamanan yang tidak menentu, dan pergumulan yang rumit dalam kehidupan pribadi kita, seringkali dapat mengaburkan pandangan kita tentang siapa Allah. Kita dapat mengalami keputusasaan, kehilangan pengharapan akan kasih setia Allah. Bahkan dapat membuat kita mengalami kekecewaan yang mendalam kepada Allah dan berakibat meninggalkannya. Kitab Yesaya 54 ayat 9-10 ditulis selama pembuangan di Babel. Suatu periode penderitaan dan krisis kehidupan yang hebat bagi orang-orang Israel. Mereka mengalami keterpurukan hingga berdampak pada iman mereka kepada Tuhan. Bagian ini juga sering disebut kitab penghiburan karena berisi pesan-pesan harapan dan pemulihan bagi orang-orang Israel yang dibuang. Bahwa sekalipun mereka sedang mengalami pembuangan, namun Allah tetap setia. Pada ayat 9 umat diingatkan dengan peristiwa perjanjian Allah dengan Nuh. Allah tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah lagi. Allah menekankan kekekalan janjinya yang dapat diandalkan. Sama seperti Ia berjanji tidak akan membanjiri bumi lagi, kini Ia bersumpah tidak akan murka kepada Israel dengan cara yang sama. Perjanjian damai ini tidak tergoyahkan. Bahkan lebih dari kekuatan gunung-gunung dan bukit-bukit. Ayat 10 menggambarkan dengan indah bagaimana Allah menjamin kasih setianya kepada umatnya. Ia tidak akan meninggalkan umatnya sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Yang melukiskan gambaran kekuatan dan kemegahan alam semesta, namun tak sebanding dengan kasih setia Tuhan yang tak dapat terguncangkan. Perjanjiannya teguh, setia sampai selama-lamanya. Kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Allah menyatakan kasih setianya yang kekal kepada umatnya, menandakan bahwa kasih-Nya tidak terpengaruh oleh keadaan yang berubah-ubah. Perjanjian damainya pun kokoh dan tidak tergoyahkan, bagaikan benteng perlindungan di tengah badai kehidupan. Dalam hidup ini,
kita sering dihadapkan pada berbagai ketidakpastian dan guncangan. Namun, dalam semua perubahan dan tantangan yang kita hadapi, ada satu kebenaran yang tetap kokoh, yaitu kasih setia Allah kekal kepada kita. Di dalamnya kita dapat menemukan kekuatan dan ketenangan dan janji damainya yang tak tergoyahkan. Dia adalah sumber stabilitas dan penghiburan yang sejati, yang selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan. Tetaplah percaya dan peganglah janji Tuhan dalam firman-Nya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Amin. Ditulis oleh Pendeta Dwi Widodo, GMI Immanuel, Prabu Muli. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, ada kekuatan baru kami dapat melalui janji firman di dalam hidup kami hari demi hari. Biarlah kekuatan itu mengalir oleh karena kami sungguh memegang janji-Mu. Segala kesulitan, segala tantangan boleh kami hadapi karena ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pokok-pokok doa kita pada hari ini, yang pertama, berdoa agar di masa Lent ini kita mengalami kasih setiap Tuhan, meskipun pada masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita doakan seluruh warga GMI menyadari dan mengerjakan tugas dan panggilannya untuk pergi memberitakan Injil dengan taat dan setia. Yang ketiga, kita juga berdoa bagi GMI dalam menjalankan program pembangunan Geraha Metodis Indonesia agar diberikan kelancaran dalam proses pengerjaan, itu proses tahap kedua, dan yang terutama kebutuhan dana. Yang keempat, berdoa buat program pelayanan